Halo Sobat Kicauannya dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TVM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kita kali ini, kita akan membahas sehubungan dengan pertanyaan dari teman-teman Kicauannya, bagaimana cara merawat murai batu yang posisinya sedang dorong ekor atau dokor. Apakah kita perlu memberikan atau bagaimana pemberian extra fooding yang benar? Apakah kita berikan cor-coran atau kita takar atau bagaimana? Ya, pertanyaan ini sangat menarik karena memang salah dalam merawat murai batu yang sedang dorong ekor yang tadinya harapannya, karena ini adalah proses setelah melewati masa mabung atau murai batu turun bulu. Setelah turun bulu, mulai secara lengkap, bulu-bulu baru mulai tumbuh. Akhirnya sampai kepada proses dorong ekor. Karena harapannya setelah burung mabung, khususnya setelah beres dorong ekor, murai batu ini bisa dalam kondisi prima, ya, baik dari sisi fisik maupun mentalnya, sehingga ini sangat dipengaruhi oleh pola pakan dan pola rawatan, atau dengan kata lain bagaimana mencari settingannya. Ya, posisi murai batu yang sedang dorong ekor itu masih dalam satu proses. Murai batu ini menjalani proses mabung. Jadi proses mabung itu adalah proses di mana murai batu ini mulai menurunkan bulu, pertama bulu-bulu halus, terus bulu-bulu besar seperti sayap, ekor, dan sampai semuanya turun. Nah, dalam kondisi seperti itu, murai batu ini dalam kondisi tidak kondisi yang fit. Jadi kondisinya betul-betul sangat rapuh. Jadi tidak jarang murai batu ini lebih banyak diam membisu karena dalam posisi tidak fit atau kesakitan. Dan ketika proses ini berjalan, murai batu ini mudah sekali terserang penyakit. Namun justru kadang kondisi seperti ini, murai batu ini kalau salah perawatan, atau bahkan kalau perawatannya benar, setelah proses mabung, burung ini akan tampil sangat baik dalam kondisi bulu baru, mental baru, dan tentunya kalau diterjunkan di gantangan, ini akan durasi kerjanya sangat luar biasa dibanding sebelum mabung. Karena kondisi murai batu mabung ini adalah kondisi di mana murai batu ini lebih dewasa, lebih siap secara mental dalam menghadapi situasi di luar. Nah, kondisi murai batu yang belum tuntas masa mabungnya sampai dorong ekor terakhir tentu menjadi salah satu langkah yang harus betul-betul kita waspadai ketika proses dorong ekor ini tidak berjalan maksimal. Karena ada murai batu yang akhirnya tidak sempurna menyelesaikan proses mabungnya karena dorong ekornya terhambat. Ini terhambat bisa jadi karena salah perawatan dan salah pemberian pakan, sehingga murai batu ini mengalami keterlambatan atau penuntasan dorong ekor. Ya. Jadi sekali lagi, murai batu yang dorong ekor ini masih dalam satu proses mabung. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya pemberian pakan dan pola rawatannya? Yang pertama dari segi pola rawatan, ya tentu kita tidak bisa sembarangan, katakanlah seperti menjemur murai batu ini dengan kondisi bulu yang masih basah. Ini kalau penjemuran yang berlebihan bisa mengakibatkan merusak bulu-bulu halus atau bulu besar ya, seperti sayap,
atau bahkan bulu ekor yang bisa jadi istilahnya nyerit ya. Jadi nanti kalau memanjang, bulu ekor ini tidak tumbuh sempurna atau banyak sekali bulunya yang menjadi bulu keriting atau bahkan nyisir ya, tidak rapat. Kemudian kalau mandinya terlalu sering pun ini bisa mengakibatkan, karena kondisi murai batu ini sekali lagi tidak kondisi fit, ini mempengaruhi kondisi suhu tubuh murai batu ini tidak normal kalau terlalu sering dimandikan ya, atau justru kadang-kadang kalau terlalu jarang dimandikan pun tidak baik juga, karena murai batu ini di alamnya ya bisa dikatakan sangat suka mandi bahkan dalam kondisi sedang dorong ekor. Tapi tentu kita yang lebih memahami sampai berapa kali murai batu ini suka mandi. Kadang ini bisa kita lihat ketika murai batu ini selalu mencelupkan atau mandi di cepuk air ya. Berarti itu kondisi murai batu ini memang mau mandi. Hanya dari kebiasaan itu kita harus belajar dalam seminggu berapa kali murai batu ini selalu ingin mandi di cepuk airnya. Nah dari situ bisa, setelah kita mengamati, baru kita bisa sesuaikan murai batu ini bisa mandi di keramba bahkan dalam posisi sedang dorong ekor. Tapi umumnya murai batu yang sedang dorong ekor ini tidak setiap hari mandi. Kadang-kadang dalam seminggu itu 2-3 kali ya mandinya. Nah itulah yang harus kita lakukan, mengamati bagaimana murai batu ini dalam perawatannya itu khususnya mandinya berapa kali seminggu. Ya, kemudian penjemurannya dalam kondisi murai batu dorong ekor umumnya sekali lagi karena kondisi tidak fit, kalau terlalu lama di bawah terpaan sinar matahari cenderung murai batu ini lebih cepat mangap. Karena bulu yang menutupi dagingnya ini baru sedikit atau belum menutupi seluruh kulitnya, sehingga panas ini lebih cepat langsung dirasakan oleh kulitnya sehingga lebih cepat mangap. Ini pun kita harus perhatikan karena ini bisa mempengaruhi metabolisme maupun sistem peredaran darah, oksigen, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan tumbuh kembang fisiknya supaya berproses secara normal. Jadi jangan sampai ada yang tidak normal karena suhu tubuh yang terlalu meningkat karena terpaan sinar matahari yang terlalu lama. Ya. Nah itu dari sisi perawatannya. Bahkan ini juga mempengaruhi di mana murai batu ini kita tempatkan dalam kesehariannya. Apakah kita tempatkan ya orang umumnya dalam posisi dokor ini ya masih dalam posisi masteran, padahal tidak selalu murai batu ini dalam kondisi dokor ini harus ditempel terlalu banyak burung atau mendengarkan suara-suara burung lain ya. Kadang murai batu ini butuh kondisi yang betul-betul tenang ya, karena memang ya, dia butuh fokus terhadap proses tumbuh dorong ekornya ini bisa sempurna. Energinya digunakan untuk itu semua dibanding terlalu banyak mendengarkan atau menyerap suara-suara burung lain yang bisa jadi mengganggu kenyamanannya. Jadi ya bisa dipertimbangkan untuk memberikan masteran yang jangan terlalu banyak atau bahkan suara-suara masteran yang cukup, jangan sampai burung-burung yang bersuara besar, cukup burung-burung yang bersuara kecil ya. Nah kemudian kalau pemberian pakannya, nah ini yang juga sangat besar pengaruhnya. Jadi kita bisa berikan pakan harian ini dalam keadaan normal. Jangan terlalu terpancing untuk bagaimana caranya supaya dorong ekor ini cepat. Karena sistem daripada pengaturan metabolisme di tubuh burung ini sudah disetting dalam tubuhnya.
dengan pakan yang harian yang standar yang biasa kita berikan. Kalau kita akhirnya berikan pakan yang berlebihan, justru sistemnya ini, proses pakan ini justru bisa terpengaruh, tidak bekerja dengan normal, atau bahkan terlalu berlebihan yang mengakibatkan murai batu ini berada dalam kondisi tidak biasanya, atau bahkan ini bisa sangat merusak kondisinya kalau terlalu memaksa murai batu ini dengan mengkonsumsi ekstra puding yang terlalu berlebihan. Jadi saran kami, ya berikanlah ekstra puding dengan jumlah yang normal yang biasa diberikan sebelum mabung murai batu ini konsumsi. Jadi jangan terpancing untuk mempercepat, dorong ekor, tidak, karena semua sudah ada prosesnya. Ya, kalau sampai kita melakukan hal ini, justru bahayanya murai batu ini harus menghadapi satu situasi di mana tidak normal di dalam tubuhnya memproses pakan ini. Memang murai batu ini akan suka dan senang dengan pemberian ekstra puding yang banyak, tapi kalau itu bukan hariannya, ini justru bisa seolah-olah mengagetkan sistem metabolisme murai batu ini memproses ekstra puding ini, sehingga bisa jadi bahkan mempengaruhi sikap dan karakter bahkan tingkah laku murai batu ini. Jadi saran kami, berikanlah pola pakan yang sewajarnya yang sebelum mabung itu diberikan, sehingga murai batu ini tetap dalam kondisi stabil sebelum kondisi mabung. Ya, jadi itu teman-teman kicauannya sehubungan dengan bagaimana cara merawat murai batu yang sedang dorong ekor. Ya, jadi sekali lagi, berikan rawatan sama seperti murai batu ini sebelum mabung. Jangan ada terlalu penambahan ekstra puding yang berlebihan, sehingga murai batu ini tetap dalam kondisi yang stabil, khususnya dalam mencerna semua asupan nutrisi maupun pola rawatan yang diterimanya sebelum masa mabung, sehingga tidak terlalu banyak perubahan yang menjadikan murai batu ini bisa jadi bertingkah laku di luar kebiasaan. Jadi itu teman-teman kicauannya sehubungan dengan bagaimana cara merawat murai batu yang sedang dorong ekor. Salam kicau mania.